Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pelajar meninggal usai tertabrak kereta api di Kabupaten Serdang Bedagai. Solar langka, antrian truk yang akan mengisi BBM di SPBU terjadi di Kabupaten Deli Serdang. Kejari Toba Samosir tetapkan Kades Sibuya sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa 2020. Kepala Desa Sibuya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa tahun 2020 oleh Kejaksaan Negeri Toba Samosir. Kejaksaan Negeri Toba Samosir menetapkan dan menahan Kepala Desa Sibuya Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba terkait dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2020. Penahanan tersangka berinisial CS dilakukan untuk 20 hari ke depan guna menghindari penghilangan barang bukti. Modus korupsi yang dilakukan tersangka CS dengan cara melakukan penambahan harga kegiatan anggaran dana desa dan alokasi dana desa tahun 2020. Selain itu ditemukan belanja kegiatan fiktif. Berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Toba dalam pengelolaan jadi atau Indonesia tahun 2020 ditemukan hasil kerugian negara yang jumlahnya mencapai 155.184.000 rupiah per unitnya. Warga Desa Sibuya pun mengapresiasi pihak kejaksaan atas gerak cepat menetapkan Kepala Desa Sibuya menjadi tersangka dugaan kasus korupsi dana desa. Warga Desa Sibuya telah mengikuti proses penetapan tersangka atas Kepala Desa Sibuya, Charles Sibuya. Kami akan terus mengawal kasus ini. Kami akan melanjutkan kasus ini ke tahun 2021. Kami tidak berhenti sampai di sini. Sampai tersangka ditetapkan berapa tahun pidana, berapa tahun hukuman penjara. Sekian dan terima kasih dari warga Desa Sibuya. Selamat. Tersangka dikenakan pasal 2 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. Sidang kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin kembali digelar di Pengadilan Negeri Stabat. Agenda persidangan kali ini mendengarkan keterangan para saksi. Sidang kerangkeng Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin kembali digelar di Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat Rabu lalu. Agenda sidang memeriksa keterangan 8 orang saksi yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 8 orang saksi yang dihadirkan di ruangan sidang menggunakan topeng menjadi pertanyaan dan keberatan oleh kuasa hukum terdakwa terkait keabsahan dan identitas seluruh saksi. Dalam kesaksiannya, saksi berinisial H menyatakan melihat kedatangan korban tewas Saryanto Ginting ke lokasi kerangkeng pada Juli 2021 lalu. Saksi melihat 2 orang pembina kerangkeng dan menjambak rambut Saryanto Ginting serta membawanya ke dalam kerangkeng nomor 1. Selain itu, saksi juga melihat Saryanto Ginting dipukul dengan selang dan kayu, kemudian digiring masuk ke kolam yang berada di depan kerangkeng hingga korban tidak sadarkan diri. Ini sebenarnya adalah LPSK justru yang menghalang-halangi proses pencarian kebenaran material ini dengan menunda-nunda. Kalau toh akhirnya harus bertopeng, saya nggak tahu. Kita bolak-balik pelajari undang-undang LPSK, tidak ada saksi diberikan bertopeng seperti itu. Dan keputusan majelis waktu itu menghadirkan saksi. Ini kompromi apa? Dari 8 orang terdakwa, terdapat anak Bupati Langkat nonaktif DP dan rekannya HS yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap Saryanto Ginting.
Selain sidang kasus berkas perkara atas terdakwa DP dan HS, Pengadilan Negeri Stabat juga menggelar sidang lanjutan kasus kerangkeng atas terdakwa JS, SP, RG, TS, HG, dan IS. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Merayakan ulang tahunnya yang ke-32, SCTV kembali berbagi kebahagiaan kejutan 32 bayi, berupa bingkisan perlengkapan bayi dan uang kepada keluarga yang buah hatinya lahir pada 24 Agustus 2022. Kebahagiaan hadir dari pasangan Ibnu Hadi dan Siti Fatimah atas kelahiran putra pertama mereka yang diberi nama Musfik Abdul Hanif di Klinik Bidan Nur Halma, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Rabu lalu. Kebahagiaan bertambah saat tim SCTV memberikan kejutan baby born ulang tahun SCTV yang ke-32, berupa perlengkapan bayi serta uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Terima kasih kepada SCTV, selamat ulang tahun yang ke-32, sukses selalu. Iya, 24 Agustus 2022 bertepatan dengan HUT ke-32 SCTV. Perayaan ini dilakukan tim SCTV dengan memberikan kado istimewa kepada ibu yang melahirkan bayi pada tanggal yang sama di sejumlah daerah di Indonesia. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan Sepekan. Satu unit sepeda motor terbakar saat mengisi BBM di SPBU di Jalan Rakuta Semiring, Kecamatan Martoba, Kota Pematang Siantar, Minggu malam. Peristiwa kebakaran bermula ketika salah satu pelanggan SPBU mengisi BBM. Tiba-tiba muncul api dan membakar satu unit sepeda motor serta dispenser SPBU. Para petugas SPBU sigap memadamkan api dengan alat pemadam api ringan dan api dapat dipadamkan. Enam orang tersangka ini adalah sindikat peredaran narkoba antar provinsi yang bergerak di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Riau. Keenam tersangka bertindak sebagai kurir, terdiri dari 5 orang laki-laki dan 1 orang wanita. Pengungkapan kasus sindikat narkoba ini berawal dari penangkapan RS, RPN, dan AZ di Jalan Samanhudi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Dari tangan ketiga tersangka, petugas menyita narkoba seberat 104 gram jenis sabu-sabu. Dari hasil pengungkapan sindikat narkoba antar provinsi ini, polisi menyita barang bukti sebanyak 104 gram sabu-sabu dan 793 butir ekstasi dari 6 orang tersangka. Menghilang sejak penggerebekan lokasi perjudian dan penggeledahan di rumahnya, bandar judi daring beromset miliaran rupiah ternyata telah lebih dulu kabur ke Singapura. Pelarian J, cukong judi daring beromset miliaran rupiah, dibenarkan Polda Sumatera Utara. J diketahui kabur saat penggerebekan bangunan yang digunakan sebagai usaha perjudian di Kompleks Asia Megamas pada 9 Agustus lalu. Usai penggerebekan, polisi hanya merilis barang bukti sitaan serta 6 orang terperiksa yang berperan sebagai pramusaji di sentra judi berkedok usaha kuliner itu. Persidangan kasus kerangkeng Bupati Langkat nonaktif Selasa lalu kembali dilanjutkan dengan menggelar sidang lapangan di lokasi kerangkeng besi di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Sidang lapangan bertujuan untuk melihat tempat kejadian perkara ini dipimpin langsung Hakim Ketua Halidah Rahardini bersama dengan Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum 8 orang terdakwa. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan kakak beradik bernama William dan David saat membacok pedagang mie yang berusaha melerai perkelahian mereka dengan pemuda setempat karena permasalahan parkir mobil. Kejadian ini terjadi di Jalan Pukat Banting 1, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan pada Minggu malam. Kakak beradik ini membacok pedagang mie menggunakan senjata tajam jenis kelewang. Bacokan mengenai kepala serta tangan hingga korban kritis sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Columbia Asia, Kota Medan. Tidak hanya itu, keduanya sempat mengancam korban menggunakan senjata jenis airsoft gun miliknya. Elva Diana terus menangis dan bahkan sampai pingsan. Warga Kecamatan Bajinis, Kota Tebing Tinggi ini baru saja mendapat kabar soal penemuan jenazah wanita muda
yang ciri-cirinya mirip dengan putrinya berinisial NME. Jenazah NME ditemukan di sebuah lahan kosong Jalan Dr. Hamka, Kelurahan Durian oleh seorang pencari rumput. Sebelumnya, NME dilaporkan hilang sejak 3 minggu lalu. Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.